Pemirsa, viral sejumlah pelajar sekolah menengah atas mengalami luka bacok senjata tajam dari pelajar lain saat melintas di Jalan Peta Utara, Pegadungan, Jakarta Barat. 5 orang pelajar terduga pelaku berhasil diamankan setelah motornya dihalangi mobil warga. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 orang pelajar sekolah menengah atas menjadi korban pembacokan oleh kelompok pelajar lain di Jalan Peta Utara, Kalideres, Jakarta Barat. Melihat ada pelajar yang terluka, warga sekitar berusaha menangkap para pelajar. Para pelajar yang mengendarai motor berusaha kabur, namun gagal karena dihalangi mobil milik salah satu warga. 5 orang pelajar berhasil ditangkap warga, sementara sisanya berhasil melarikan diri. Tempat itu menyerang pakai senjata besar yang sudah ditajemin. Biasa, terus kebetulan lagi di lokasi warga setempat membantu mengamankan. Sampai korban tambah parah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kelima orang pelajar yang tertangkap langsung dibawa ke kantor polisi sektor Kalideres. Sementara 2 orang pelajar yang menderita luka telah dibawa ke rumah sakit Cengkareng untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Buntut polisi salah tembak warga Amaga Rapati, Larantuka, Flores Timur menggelar aksi protes di depan Mapolres Flores Timur. Warga minta Kapolda mencopot Kapolres Flores Timur dari jabatannya. Ratusan warga Kelurahan Amargapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur mendatangi markas Polres Flores Timur menggelar aksi protes buntut dari insiden salah tembak yang dilakukan salah satu anggota Polres Flores Timur. Warga yang geram juga melakukan aksi bakar ban di depan Mapolres Flores Timur. Insiden salah tembak ini terjadi saat polisi mengamankan kericuhan antar warga di kota Larantuka. Mereka menuntut pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap anggota polisi yang terlibat dalam insiden tersebut. Spontanitas dari masyarakat yang merasa kecewa dengan tindakan arogansi, ya saya bisa katakan arogansi atau brutalisme dari aparat penegak hukum yaitu Polres Flores Timur. Yang seperti saya jelaskan bahwa konflik yang terjadi adalah antara Posto dan Kampung Baru. Namun dalam prakteknya mereka menggunakan senjata, melakukan kekerasan kepada warga Kelurahan Amargapati. Sebelumnya seorang warga menjadi korban salah tembak oleh oknum anggota Polres Flores Timur. Korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Insiden salah tembak terjadi saat polisi sedang mengamankan tawuran antar 2 kelompok warga. Namun diduga tembakan yang dilepaskan mengenai warga lain yang tidak terlibat tawuran. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, viral pembersih kaca mobil memaksa meminta uang kepada pengendara di Simpang Semplak Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat. 3 orang pelaku pun diamankan aparat Satpol PP Kota Bogor. Video memperlihatkan 3 orang pelaku yang tengah melakukan aksi membersihkan kaca mobil dan memaksa meminta upah di lampu merah Simpang Semplak Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial. Aparat Satpol PP yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan para pelaku yang tengah mangkal di lokasi. Ketiga pelaku adalah E, F, dan I. Diketahui kerap melakukan aksinya ketika hujan tiba. Tanpa diminta, para pelaku mencegat mobil dan membersihkan kaca mobil pengendara. Tidak berhenti di situ, para pelaku pun memaksa meminta upah. Jika tidak diberi uang, para pelaku pun dengan sengaja meninggalkan busa hingga menutupi pandangan pengendara.
Aksi ini pun membuat pengendara yang melintas resah lantaran dinilai membahayakan pengguna jalan. Setelah kita mendapatkan video yang viral di tanggal 3 Agustus 2024, keesokan harinya pada hari yang sama kita cek, ternyata nihil. Kemudian hari ini kita cek kembali, ternyata mereka sudah di lokasi dan mereka kooperatif mengakui kesalahannya. Akhirnya mereka kita amankan di kantor. Jadi kita kasih arahan bahwa tidak ada lagi tindakan-tindakan yang dapat merugikan mereka atau merugikan masyarakat. Para pelaku yang diamankan diberikan pembinaan oleh petugas agar tidak melakukan perbuatannya kembali. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bocah berusia 1,5 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya dimakamkan di TPU Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ayah korban yang saat ini berada di tahanan polisi dihadirkan untuk melepas kepergian sang buah hati. Proses pemakaman adik kecil berinisial AK yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri berinisial YN diwarnai isak tangis keluarga. Ayah korban yang sebelumnya berada di rutan Polres Depok akhirnya diperbolehkan melihat jasad anaknya terakhir kali dengan pengawalan ketat anggota Polres Depok, Jawa Barat. AK yang baru berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya dengan cara tragis diinjak dan dibanting. Peristiwa naas tersebut diketahui terjadi di rumahnya di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Korban yang mengalami memar sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Depok, namun akhirnya tutup usia karena kurangnya penanganan medis akibat keterbatasan asuransi BPJS. Diketahui kejadian naas dipicu depresi berat sang ibu pasca penangkapan suaminya. Terlebih pelaku mempunyai riwayat gangguan kejiwaan dan selama ini harus mengkonsumsi obat yang dibeli sang suami. Namun karena saat ini berada di balik jeruji, obat yang biasa dikonsumsi pun tak mampu dibeli. Semenjak ditinggal suaminya 3 hari, beliau masih tindakan normal. Setelah seminggu, beliau sudah tidak normal lagi. Dia mulai di kamar menyendiri, pintu tidak dibuka, keadaan anaknya pun nangis terus, kita tidak tahu. Untuk sementara ini kita sudah mengamankan ibu anak yang dibanting. Ya, jadi di PPA dari kemarin sudah kita menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Saat ini YN masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap penyebab bocah sekolah dasar nekat membawa mobil dan juga menabrak kendaraan lain di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pemirsa, bocah tersebut membawa mobil sejauh 3 km dan terinspirasi dari game online. Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap motif bocah sekolah dasar yang mengendarai mobil sendiri dan menabrak sejumlah pengendara lain di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma mengungkap bocah 9 tahun ini mengendarai mobil karena terinspirasi game online. Untuk sementara ini sudah kita tanyakan dengan anaknya maupun kedua orang tuanya tidak disuruh. Tapi dia memasuki mobil, lanjut langsung dibawa kendaraannya. Itu yang pasti kita tanyakan dengan anaknya dan orang tuanya. Kenapa mau mengendarai mobil itu? Jadi dia terobsesi oleh internet. Jadi dia biasanya belajar di internet. Karena anaknya tidak pernah memegang atau mengendarai mobil. Itu. Sebelumnya, bocah 9 tahun nekat mengendarai mobil sejauh 3 km dan menabrak sejumlah sepeda motor dan 1 unit mobil. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 4 orang saksi, yakni orang tua bocah, petugas keamanan, dan warga sekitar lokasi kejadian. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Aparat gabungan TNI mengevakuasi 13 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan dan guru dari distrik Alama ke kota Timika, Papua Tengah. Proses evakuasi para tenaga kesehatan dan guru menggunakan 6 helikopter milik TNI Angkatan Udara. Helikopter yang membawa tenaga kesehatan dan guru berhasil dievakuasi dari distrik Alama menggunakan helikopter Karakal milik TNI Angkatan Udara. Dibantu aparat gabungan TNI, 13 orang dari distrik Alama berhasil dievakuasi menggunakan 6 helikopter ke kota Timika, Papua Tengah. 3 helikopter digunakan untuk mengevakuasi 4 tenaga medis, 2 balita dan guru. Sementara untuk 3 helikopter lainnya digunakan untuk pengamanan dan pengawalan. Setibanya di landasan udara, 13 orang yang terdiri dari 4 tenaga medis, 2 anak balita dan guru langsung dibawa ke Makolano Timika untuk menjalani tes kesehatan. Tenaga kesehatan dan guru dievakuasi karena mereka merasa takut dan trauma. Proses evakuasi berjalan dengan aman dan lancar. Peringatan saja tuh, kita dong ini sudah menembak. Pas saya pertengahan tinggalkan chopper itu, saya tidak melihat lagi ke belakang karena dulu sudah tembak ini bunyi tembakan terus tuh. Sementara itu, pasukan gabungan TNI juga berhasil mengevakuasi jenazah pilot helikopter asal Selandia Baru, Glenn Malcolm, dari Bandara Distrik Alama ke kota Timika, Papua Tengah dengan menggunakan helikopter. Usai tiba, jenazah langsung dibawa ke RSUD Mimika. Namun setelah OPM menyerang pilot helikopter, OPM juga mengintimidasi masyarakat untuk pergi mengungsi. Pangkoga Pilhan 3 mengutuk tindakan biadab OPM ini. Ini baru data intelijen awal dan analisa awal. Berdasarkan kasus yang terjadi, setelah terjadi penyerangan oleh OPM ini kepada pilot dan intimidasi kepada masyarakat untuk pergi mengungsi, mereka lari ke arah timur. Kalau kita lihat dari peta, lihat dari studi kasus, ini kemungkinan kelompok OPM dari daerah Duga. Setelah melakukan aksi terornya, OPM melarikan diri ke arah timur, yakni Kenduga. Meski demikian, aparat keamanan terus melakukan pengajaran. Pemirsa, karena terbakar cemburu, seorang pria bakar motor istri sirinya yang terparkir di teras rumah di Semarang, Jawa Tengah. Aksinya ini dilakukan setelah mengetahui korban pergi liburan ke Bali dengan pria lain. Motor metik milik Krisbianti, 45 tahun ini hangus usai dilalap api saat diparkir di teras rumahnya di Jalan Gasem Peting Raya, Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang. Motor ini ternyata dibakar suami siri korban, Faisal Zain, 51 tahun karena cemburu. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sudah menyiapkan 2 botol plastik bahan bakar minyak lalu menyiramkan dan membakar motor korban. Namun tidak hanya motor yang terbakar, teras rumah korban juga ikut terbakar. Aksi ini dilakukan setelah mengetahui wanita yang 5 tahun dinikahinya pergi liburan ke Bali dengan pria lain. Terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 5 pagi. Ya. Kemudian untuk kejadian yang kedua ini baru percobaan, jadi untuk pembakarannya belum terjadi dan terjadi di tanggal 1 Agustus. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku dan mengetahui aksinya ini sudah direncanakan sebanyak 2 kali. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan 1 plastik kecil berisi ganja dan 3 pipet yang diduga untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Ainis melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 6 orang kawanan pengedar narkoba berhasil dibekuk saat polisi menggerebek sebuah rumah di Bangkalan, Jawa Timur. Petugas juga memastikan bahwa rumah ini juga menyediakan bilik-bilik khusus konsumen mereka untuk mengonsumsi langsung sabu-sabu di tempat pembelian tersebut. Tersangka IZ dan RF hanya bisa diam tertunduk saat personel Sat Narkoba Polres Bangkalan menggerebek rumah mereka di Desa Kesek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Polisi juga menangkap 4 orang anak buah mereka di rumah tersebut. Saat polisi menggeledah dan menemukan sejumlah barang bukti, 6 tersangka ini pun hanya bisa pasrah dan mengakuinya. Saat diinterogasi petugas, sesekali 6 orang tersebut berdebat dan saling lempar terkait aktivitas mereka menjual sabu-sabu.
Dengan barang bukti narkoba sabu seberat 10 gram lebih yang disimpan di kotak bedak, polisi pun menggelandang tersangka ke Mapolres Bangkalan. Tidak ada laporan informasi dulu dari masyarakat sekitar. Memang di tempat itu memang terdapat tempat peredaran narkotika. Dengan cara orang datang, masuk, pakai di situ. Jadi 6 orang ini ada kriteria masing-masing sebagai pemilik barang, juga ada sebagai perantara ngambil barang, dan yang 4 orang ini hanya untuk melayani. Kalau ada tamu datang, dia yang jualin. Jadi untuk kasus ini terdapat di rumah PSKI, barang tersebut kedapatan di situ sekitar kurang lebih sekitar 10 gram. Dari hasil pemeriksaan, tersangka IZ dan RF merupakan aktor utama kawanan pengedar dan penjual narkoba. Sementara 4 tersangka lainnya berperan sebagai pencari konsumen serta melayani para konsumen saat mereka datang untuk membeli narkoba. Bahkan para konsumen mereka juga disediakan bilik atau kamar jika mereka hendak mengkonsumsi langsung sabu-sabu di tempat tersebut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, pelatih renang yang menganiaya guru olahraga wanita akhirnya ditangkap polisi. Dari keterangan pelaku, pemirsa, penganiayaan terjadi lantaran salah paham jadwal pemakaian kolam renang. Inilah video viral berdurasi 37 detik saat perkelahian antara guru olahraga dan pelatih renang di area kolam renang Kisaran Asahan, Sumatera Utara pada Jumat lalu. Pelaku berulang kali menendang pada bagian tubuh korban dan mengenai alat vital korban hingga korban tak sadarkan diri dan jatuh ke dalam kolam. Atas laporan keluarga korban, Polres Asahan pun menetapkan pelaku penganiayaan berinisial JS sebagai tersangka. Dari keterangan awal, diketahui perkelahian antar keduanya diakibatkan diskomunikasi pemakaian kolam renang dan biaya pelatihan renang anak didik. Atas kejadian tersebut, pelaku mengakui kesalahannya yang diperbuatnya dan meminta maaf kepada korban dan pihak keluarga. Korbannya adalah Ibu Asni Sregar dan pelakunya adalah saudara JS, di mana mereka ini sama-sama pelatih renang yang biasa beraktivitas di kolam renang tersebut. Yang diawali adalah miskomunikasi berkaitan dengan sarana latihan kolam renang antara anak didik korban. Akhirnya terjadilah tindak penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh saudara JS kepada Ibu Asni Sregar, di mana saudara JS ini melakukan tendangan 3 kali ke arah paha korban dan 1 kali ke arah kemuluan korban, sehingga korban pingsan dan sempat dibawa ke rumah sakit. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam 8 bulan penjara, sementara hingga kini korban masih menjalani pemulihan luka dan trauma di rumah sakit. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap rekan Marisa Putri, mahasiswi yang mabuk saat mengendarai mobil hingga menyebabkan seorang ibu rumah tangga tewas di Pekanbaru Riau. Rekan Marisa ditangkap pihak kepolisian saat hendak kabur ke Sumatera Utara. Tim Polresta Pekanbaru mengamankan salah satu rekan Marisa Putri, mahasiswi mabuk saat berkendara hingga menyebabkan seorang ibu rumah tangga tewas. Rekan Marisa ditangkap di loket bus saat hendak kabur ke Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saat dimintai keterangan, dirinya mengaku mengonsumsi narkoba jenis pil ekstasi bersama Marisa Putri dan 5 orang rekan lainnya. Tadi malam kita berhasil mengamankan lagi 1 orang teman dugemnya dari tersangka Marisa, yaitu berinisial T, ketika yang bersangkutan akan kabur ke luar kota. Setelah kita interogasi, kemudian dia mengaku memang betul pada saat itu ada 6 orang yang di dalam room karaoke tersebut melakukan pesta miras dan narkoba. Di antaranya tersangka Marisa dan T ini tadi, dia mengakui memang dia menggunakan ekstasi yang diberikan oleh teman laki-lakinya. Selain itu, polisi juga telah menangkap 3 rekan Marisa lainnya, sementara 2 orang masih dalam pencarian. Dari Pekanbaru Riau, Indrayo Serizal, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi.
Mantan terpidana kasus Vina dan Eki Sakatatal akan diperiksa Bareskrim Polri terkait pelaporan kesaksian palsu Aib dan Dede. Selain Sakatatal, pemeriksaan juga dilakukan terhadap terpidana Supriyanto, Rivaldi, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya dan Eko. Sakatatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aib dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat sidang kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Kuasa hukum Sakatatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Sakatatal sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialami. Setiap hari kalau jelaskan insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain oleh didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Selain Sakatatal, 6 terpidana lain juga akan diperiksa terkait pelaporan terhadap Aib dan Dede atas dugaan kesaksian palsu. 4 terpidana, yakni Supriyanto, Rivaldi, Eka Sandi, dan Hadi Saputra akan diperiksa di Rutan Kebonwaru, Bandung. Sementara 2 terpidana lainnya, Jaya dan Eko, akan diperiksa di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ada 4 terpidana di sini yang dan juga ada 2 di Lapas Cilekong. Jadi kami dapatkan informasi pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6. Ya, yang 1 itu rencananya besok ya. Jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa Bareskrim, tim dari Bareskrim Mabes Polri terkait laporan kami, ya terkait laporan kami terhadap saudara Aib dan Dede. Ya, itu yang kami tahu. Selama proses pemeriksaan, para terpidana akan mendapatkan pendampingan dari kuasa hukum mereka. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana, mengungkap foto Eki dan Vina Cirebon yang belum pernah diperlihatkan ke publik. Pitra yakin Vina dan Eki merupakan korban pembunuhan sadis. Sementara itu, Farhad Abbas membantah terjadinya pembunuhan dan yakin Eki dan Vina tewas karena kecelakaan tunggal. Foto yang kemudian Anda mau tunjukkan bahwa ini sebenarnya apa yang disampaikan, ini kan seolah menyatakan bahwa ini kecelakaan kok. Kecelakaan tunggal, sudah selesai. Kenapa bisa jadi pembunuhan dan sebagainya? Anda punya fakta soal itu? Jawab Bu Titin dan teman-teman lainnya, saya ingin menyampaikan ada gium hukum di sini. Dormiun aliguando leges nunguam moriuntur, yang artinya hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak akan pernah mati. Jadi walaupun selama ini tidur dan ada yang menggoreng opini ini kecelakaan, ya. Menggoreng opini Anda kata? Iya, menggoreng-goreng opini ini adalah kecelakaan sehingga bla bla bla, silahkan saja. Akan tetapi pada malam hari ini eksklusif saya kasih kepada Bung Aiman terkait dengan sepeda motor almarhum Eki dan helm almarhum Eki. Ini saya perlihatkan ini. Ya, kami ini motor apa ini? Ini motor. Ini belum pernah ditampilkan sebelumnya ya? Belum pernah. Katanya kan tabrakan ke tiang itu, ke tiang lampu jalan. Ini motor Eki dan Vina waktu itu ya? Iya. Ini belum pernah ditampilkan sebelumnya? Belum pernah ditampilkan sama sekali nih. Jadi motor ini ya yang katanya itu kecelakaan. Kalau kita berpikir secara logika, kalau memang dia melakukan tubrukan ataupun tabrakan di lampu jalan itu, pasti ada yang pecah ini atau hancur. Di situ kita tidak lihat ada yang hancur atau pecah dari depannya. Di spakbor agak bengkok sedikit. Iya, cuma itu aja. Jadi terus yang kedua, helmnya bisa dilihat. Helm, Nah, itu helmnya masih ada kacanya itu. Terus ada tulisan di situ, Eki apa gitu. Ini helm Eki? Iya, Eki apa, itu yang dipakai di situ. Artinya apa? Kita berpikir logika sajalah. Dengan luka-luka yang begitu parah yang dialami oleh almarhum. Mohon maaf Bung Aiman, ini
tangan kanannya ini patah dan ini jatuhnya luar biasa ke bawah, rosot. Terus rahang atas, rahang bawah itu patah. Giginya itu sudah bergeser. Patah. Okay. Patah juga. Terus ini tengkorak atasnya ini sudah lembek. Gitu loh, udah lembek. Artinya ini lengan patah bahunya tuh. nih. Lengan baunya itu. Berarti kalau memang itu tabrakan, sudah kencang ini larinya itu. Sampai baunya ini patah ini ke bawah turun. Nah, tapi itu masih ada video-video, foto-foto lainnya yang kita punya bukti, tapi saya tidak akan tampilkan itu karena itu untuk proses penyidikan. Artinya apa? Jangan terlalu dini kita menyimpulkan sesuatu hal kecelakaan, karena sudah ada putusan pengadilan. Baik, yang artinya itu bohong. Bohong apa aja bohong? Kok bohong? Itu sudah ditampilkan. Ini kami punya motornya kok. Gitu loh. Gambar motornya ada, jelas. Ini mayatnya ada berapa gambar? Cacat. Nih. Itu di pengadilan ada. Apa yang jadi ini adalah novum kami. Harusnya kan jaksa membantah, jaksa nggak pernah. Ini lihat nih, sama motor terdakwa juga ada di sini nih. Motor, misal motor dulu. Lecet, ini lecet. Gitu loh. Ini lecet, ini darah, ini helm. Artinya bandingkan dengan kecelakaan yang ada. Saya akan menjelaskan kecelakaan itu luar biasa keterangan kali. ahli forensik kami. Apa penyebab ini luka? masih Saya bisa serahkan. Tunggu dulu, ini masih kesempatan saya untuk berbicara. Foto motor, foto mayat, dan foto Eki maupun Pintu kita jadikan novum kita. Dan jaksa dalam jawabannya hanya mengatakan itu sudah pernah, tapi tidak menunjukkan bukti. Jadi saya pastikan itu gambar tidak sesuai. Kalau mereka berani hadir, harusnya jaksa hadirkan juga Rudiana, hadirkan laka lalu lintas, harus hadirkan pada saat kita melanjutkan peninjauan kembali untuk mereka membantah, bukan asal menampilkan gambar motor. Oke, saya jelaskan. Pada saat itu kami menghadirkan saksi dokter ahli forensik. Jelas kok. Ditanya kenapa bisa patah gitu tanpa ada lebam. Jawabannya gampang, bahwa itu terjadi karena ada benturan yang keras gitu. Tidak mungkin dilakukan oleh kayu atau tangan manusia. Kalau tangan manusia yang lakukan, otomatis ada kayak bentuknya lebam gitu ya. Nah, tapi karena cepat dia patah. Kenapa ada goresan? Ini gara-gara geseran karena. Tapi motornya kan nggak parah. Oh parah, motornya parah. Hanya lecet-lecet saya lihat. Lecet di mana Bu Titin yang gambar depan masih ada? Ya artinya kalau seandainya logikanya, saya paham maksudnya Bung Fitra. Kalau iya spakbornya itu pecah betul. Iya. Ada lecet. Ya. Tapi dibandingkan dengan kondisi korban, enggak. Jauh. Justru kita minta dihadirkan polisi, penyidik yang ada mengolah TKP saat itu. Itu yang mereka sembunyikan sampai saat ini. Nah, karena kesimpulannya sampai terakhir pun di kedokteran, bukan Gunung Jati, visumnya itu tetap kecelakaan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Keluarga Afif Maulana bersama Koalisi Advokat Anti Penyiksaan mendesak proses ekshumasi dan juga otopsi secara independen. Pihaknya juga meminta Kapolda Sumatera Barat menjalankan penyelidikan dengan cepat dan juga transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama LBH Padang hari ini mendatangi kantor Kontras di wilayah Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan keluarga bersama LBH Padang tersebut untuk mendesak proses ekshumasi dan autopsi segera dilakukan secara independen dan melibatkan perwakilan kuasa hukum serta keluarga agar bisa transparan terhadap hasil autopsinya. 4 desakan kepada berbagai pihak. Pertama, kepada PDFMI untuk melaksanakan ekshumasi dan otopsi ulang secara independen serta menggunakan alat kesehatan yang steril dari intervensi pihak kepolisian. Kedua, dalam proses ekshumasi agar melibatkan keluarga korban almarhum Afif, pendamping hukum, dan dokter independen yang ditunjuk oleh keluarga dalam proses awal ekshumasi hingga berakhir pada otopsi ulang. Ketiga, Komnas HAM, LPSK, KPAI, Komnas Perempuan, dan Kementerian Perempuan dan Anak untuk terlibat secara independen dan proaktif melakukan pengawasan proses ekshumasi dan otopsi ulang terhadap almarhum Afif Maulana sekaligus menjamin perlindungan saksi dan korban. Selain itu, LBH Padang meminta Kapolda Sumatera Barat melakukan proses hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang diduga melakukan kekerasan terhadap 18 korban lainnya secara transparan. Dan kami
Saya ingin semua pernyataan di media yang dikatakan oleh teman-teman kepolisian, baik itu Kapolda, Kabid Humas, kemarin juga di Reskrim, itu benar-benar diseriusi, jangan hanya di media. Jujur, saya sudah cukup capek sebagai pendamping kasus ini dan berjuang untuk 18 orang lainnya. Apa yang diberitakan di media bukan itu yang kami dapatkan dalam faktanya, teman-teman. Teman-teman harus tahu itu, misalnya kami diminta, oh ya oke, sumasi dan surat persetujuan baru kemarin diberikan begitu. Jadi apa yang diberitakan di media, mohon itu juga yang sampai ke kami, yang juga dikerjakan dalam keadaan realnya gitu. Saya coba katakan ke teman-teman, sejak tanggal 27 Juni itu kami desak Polresta Padang. Koalisi anti penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang, Kontras, dan YLBHI serta PBHI mengapresiasi langkah dan dorongan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI untuk mengawal kasus dugaan penyiksaan Afif Maulana dan kawan-kawan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu disorot karena memvonis bebas Ronald Tanur, Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik dilaporkan ke Komisi Yudisial atas perkara lain. Damanik dilaporkan terkait perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Belum tuntas kontroversi terkait putusan vonis bebas Ronald Tanur, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erintuah Damanik kembali menjadi sorotan. Damanik dilaporkan ke Komisi Yudisial bersama dua hakim lainnya, yaitu Sutrisno dan Juwanto. Damanik dilaporkan Fani Lauren Christy, Direktur Utama PT Indo Bali Jaya. Fani tak puas dengan putusan Damanik terkait perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dalam bisnis properti apartemen. Menurut mereka itu 130 miliar kurang lebih. Kalau US dollarnya 7 juta dolar. Hello, maksud saya ada apakah dengan pemutus majelis ini ya, ketuanya itu Erintuah Damanik, yang notabene saya tidak ada hutang. Jadi kalau dengan tanda kutip saya, apa karena ada sesuatu sampai, karena ini kan uangnya besar dan saya juga tidak memiliki hutang. Jadi disitulah yang membuat saya kecewa dengan putusan itu. Nama Erintuah Damanik disorot setelah memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Jaksa penuntut umum dari Kejari Surabaya pun telah resmi mengajukan kasasi atas putusan ini. Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmin Natani dan rekan saya Camar Haida. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka-bukaan soal hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Ya, Mega memastikan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membantah isu keretakan hubungan antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo. Presiden kelima Republik Indonesia ini juga menegaskan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Jakarta Senin kemarin, Mega juga menceritakan latar belakang isu hubungannya dengan Jokowi yang disebut memburuk. Sebelum ke sini ada siapa itu enggak tahu ngomong. Yang namanya apa? Mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode, atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Itu kan mesti majelis permusyawaratan rakyat. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko merespons pernyataan Megawati. Muldoko menegaskan sikap Jokowi terhadap Megawati tak pernah berubah, walaupun keduanya berbeda pilihan di Pilpres 2024. Ya saya lihat dari beliau nggak ada yang berubah.
dari Pak Jokowi. Tapi udah ketemu lagi belum sih dengan Bu Mega? Belum ya? Tapi ada rencana Pak Jokowi bertemu nggak sih Pak sejauh ini? Saya juga belum. Namun, Muldoko belum dapat memastikan apakah Jokowi dan Megawati sudah bertemu kembali pasca hubungan kedua tokoh dikabarkan renggang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menjadi calon terkuat dari PDI Perjuangan untuk maju di kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Majunya Andika tinggal menunggu persetujuan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa diprediksi akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Meski hingga kini PDI Perjuangan belum memastikan calonnya, namun Andika menjadi kader terkuat partai yang bisa melawan dominasi Kaisang dan Ahmad Lutfi. Kelihatannya ada kemungkinan besar, tapi ini belum putus, tapi ada kemungkinan besar Pak Andika Perkasa. Nah, itu yang belum. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa pun mengaku siap jika diminta maju Pilgub Jawa Tengah. Pokoknya keputusan Ketua Umum PDIP itu yang saya laksanakan. Penting PDI Perjuangan kompak, kemudian kita berusaha optimal dengan kemampuan yang ada. Karena kemampuan yang ada kan pasti bervariasi di masing-masing kota, kabupaten, provinsi. Meski belum mendapat rekomendasi partai, namun baliho Andika Perkasa bisa ditemukan di sejumlah titik di Semarang. Baliho bertuliskan Banteng Perkasa, seolah-olah menjadi sinyal majunya Andika di kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Koalisi Indonesia Maju pastikan Ridwan Kamil melaju di Jakarta. Kaisang Pangarep siap bila dipasangkan dengan Kang Emil melawan dominasi Anies Baswedan. Peluang Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta semakin lebar. Koalisi Indonesia Maju dipastikan akan mengusung Kang Emil dalam gelaran Pilkada Jakarta mendatang. Ya, insya Allah di Kimplas sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Senada dengan Gerindra, Partai Golkar juga pastikan Ridwan Kamil OTW Jakarta. Kenapa? Pilkada DKI on the way. Pak, pertimbangan Golkar melepas Jabar gimana Pak? Kenapa? On the way to DKI. Sementara, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Kalau saya pribadi disuruh, diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke Pilkada, melawan Pak Anies saya berani, melawan Pak Ridwan Kamil pun saya berani. Hingga kini, kontestasi Pilkada di Jakarta masih dirajai oleh 3 tokoh utama. Ridwan Kamil pun diprediksi bisa menjadi kuda hitam melawan dominasi Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, langkah Anies maju dalam Pilkada Jakarta terancam lantaran hingga kini baru PKS yang menyatakan dukungannya. Sementara Nasdem memberikan sinyal untuk pecah kongsi dengan Anies. Anies Baswedan yang saat ini telah kantongi dukungan dari PKS dan Nasdem harus waspada lantaran hingga kini Partai Nasdem masih belum memberikan surat rekomendasi untuk Anies. Bahkan bendahara Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan ada kemungkinan Nasdem tidak mendaftarkan Anies ke KPU. Selain Nasdem, Anies Baswedan telah mendapatkan dukungan dari PKS. Namun PKS memberikan syarat hanya akan dukung Anies bila maju dengan Sohibul Iman. Namun, potensi Anies belum aman. Sejumlah partai beramai-ramai ingin bergabung dengan koalisi pemerintah. Jadi saya kira sejauh ini memang ada kecenderungan di mana Pak Anies ini tidak diberikan jalan mulus oleh partai-partai yang berhimpun di Koalisi Indonesia Maju untuk menjadi gubernur Jakarta ke depan.
Sementara PDI Perjuangan hingga kini belum putuskan dukungannya. Nama Ahok sempat digadang-gadang menemani Anies dalam pilkada mendatang. Namun aturan yang ada tidak memperbolehkan mantan gubernur maju sebagai calon wakil gubernur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan menyewa bus sebagai alat transportasi untuk mengangkut para tamu saat upacara HUT ke-79 RI di IKN. Anggaran penyelenggaraan pun diakui lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah pemerintah bakal menyewa 1.000 unit mobil dengan tarif 25 juta rupiah per hari untuk para tamu undangan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Pratikno menjelaskan sarana dan juga prasarana transportasi di IKN masih sangat terbatas sehingga pemerintah akan mengutamakan bus untuk mengangkut para tamu dengan bekerja sama pemerintah setempat untuk pengadaan armada. Pratikno tak merinci jumlah armada bus yang akan disewa dan anggaran yang disiapkan untuk penyelenggaraan upacara di IKN meski akan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk upacara ini kan kapasitas IKN, infrastruktur di IKN sendiri sangat terbatas dan juga jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN juga terbatas, tol belum sepenuhnya jadi, bandara di IKN juga belum jadi. Ini tol dan bandara ini diperkirakan jadi di akhir Agustus awal September. Jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sarana prasarana transportasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Pemirsa, Kabupaten Natuna merupakan salah satu wilayah kepulauan terluar di Indonesia yang memiliki banyak destinasi wisata alam dan budaya yang memukau. Desa wisata Cemaga Tengah menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan sejarah yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Geosite Batu Kasah yang terletak di Desa Cemaga Tengah merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan keindahan pantai yang dihiasi tumpukan batu granit di hamparan pasir putih yang luas, geosite ini tengah dipersiapkan untuk menuju UNESCO Global Geopark. Pesona wisata di Desa Cemagah Tengah makin lengkap dengan berbagai kegiatan seni budaya dan produk ekonomi kreatif yang memanjakan wisatawan yang berkunjung. Tak heran dengan berbagai keunggulannya, desa ini masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik di Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Karena ini kawasan strategis pariwisata nasional KSPN untuk Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati mengajukan dana alokasi khusus. Sehingga DAP ini khusus untuk pariwisata kita bisa membangun fasilitas-fasilitas. Tadi sebetulnya saya kepengen paddleboard kayak Bu Susi itu, tapi ternyata tidak tersedia di sini. Ini juga bisa diajukan. Untuk kualitas daripada wisata juga lebih tingkatkan nih, yang kurang-kurang sarana prasarananya lebih ditingkatkan lagi kan. Banyak ada juga kayak buat mainan anak-anak gitu kan, ini kan nggak ada. Di desa ini Menparekraf juga menghadiri malam gelar budaya Dendang Piwang yang menampilkan berbagai macam kesenian tradisional khas Melayu Natuna yang digelar di alun-alun Pantai Piwang. Dari Kabupaten Natuna, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar dan juga Yasmin Atania. Pemirsa, SMA Negeri 12 Surabaya keluar sebagai juara Futsal Series Region Surabaya 2024 di Jawa Pos Arena. Ya, pada laga pamungkas SMA Negeri 12 mengalahkan SMK Negeri 5 dengan skor 4-1. Gelaran Liga Futsal Series Surabaya 2024 telah memasuki hari terakhir. Pada laga penutup ini mempertemukan dua tim kuat dari SMA Negeri 12 melawan SMK Negeri 5 Surabaya. Dipadati ribuan penonton, laga yang berjalan di Jawa Pos Arena ini berjalan sangat seru dan menarik. Dari menit awal kedua tim saling jual beli serangan. Hasilnya tim SMA Negeri 12 mampu unggul di menit-menit awal pertandingan. Hingga 15 menit babak pertama berakhir, kedudukan masih tetap bertahan 1-0.
Usai turun minum, kedua tim tidak mengendorkan tempo permainan. Kedua tim bermain cukup sengit hingga mampu menambah pundi-pundi gol bagi kedua tim. Laga semakin panas ketika wasit mengeluarkan 2 kartu merah untuk pemain SMK Negeri 5 Surabaya. Situasi ini mampu dimanfaatkan oleh SMA Negeri 12 dengan membekuk lawannya 4-1. SMA Negeri 12 sebagai pemenang futsal series Region Surabaya 2024 berhak mewakili Surabaya di tingkat nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.